Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adalia Lestari dengan NIM 11870100002. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis net present value untuk memenuhi tugas pada pertemuan 4 di mata kuliah Matematika Keuangan Lanjut. Nah, analisis net present value atau analisis NPV merupakan salah satu metode analisis investasi yang dapat digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek, membandingkan beberapa alternatif investasi dengan menilai konsekuensinya pada saat ini, serta dapat menentukan nilai sekarang atau present value dari penerimaan atau pengeluaran yang terjadi di masa yang akan datang. Net present value sendiri memiliki pengertian yaitu akumulasi dari nilai sekarang atau present value dari semua penerimaan bersih, yaitu setelah dikurangi oleh pengeluaran atau biaya selama umur investasi. Nah, di net present value ini terdapat cash flow suatu investasi yang berisikan tentang periode, cash inflows, cash outflows, dan net cash flows. Untuk periode sendiri dimulai dari periode ke-0, periode ke-1, ke-2, sampai dengan periode ke-N. Nah, untuk cash inflows dinotasikan dengan A, dimulai dari A1, A2, sampai dengan AN. Cash outflows dinotasikan dengan B, dimulai dari I0, B1, B2, sampai dengan BN. Untuk net cash flow sendiri merupakan selisih dari cash inflows dikurang dengan cash outflows, di mana net cash flows ini dimulai dari negatif I0, lalu A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, sampai AN dikurang BN. Nah, untuk rumus net present value itu sendiri sama dengan negatif I0 ditambah A1 dikurang B1 dibagi dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan 1 ditambah A2 dikurang B2 dibagi dengan 1 ditambah I dipangkatkan 2 sampai dengan AN dikurang BN dibagi dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Nah, untuk lebih ringkasnya, NPV sama dengan negatif dari I0 ditambah sigma dari AT dikurang BT dibagi dengan 1 plus I dipangkatkan dengan T, di mana T-nya itu sendiri berjalan dari 1 sampai dengan N. Adapun rumus lain dari NPV ini yaitu negatif I0 ditambah A1 dikurang B1 dikali dengan present value pada periode 1 ditambah A2 dikurang B2 dikali dengan present value pada periode kedua sampai dengan AN dikurang BN dikalikan dengan present value pada periode ke N. Nah, berikut keterangan-keterangan yang terdapat pada rumus. NPV merupakan net present value, I0 merupakan investasi pada awal tahun, AT merupakan cash inflows pada tahun ke-T, BT merupakan cash outflows pada tahun ke-T, AT min BT merupakan net cash flows pada tahun ke-T, N merupakan umur investasi, dan I adalah tingkat suku bunga. Nah, pada net present value ini memiliki kriteria evaluasi di mana suatu proyek investasi dikatakan layak secara ekonomis apabila nilai net present value-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, net present value sendiri dapat membandingkan alternatif proyek seperti contohnya untuk proyek A dan proyek B, di mana proyek A dan proyek B harus memiliki net present value yang lebih besar dari 0. Lalu setelah terdapat kedua nilai NPV tersebut, maka dipilihlah NPV terbesar. Nah, berikut terdapat contoh soal yang pertama. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan dua buah alternatif proyek untuk investasi. Proyek A memerlukan investasi awal untuk membeli mesin sebesar $20.000. Umur ekonomis mesin tersebut diperkirakan berkisar 5 tahun. Pada tahun kelima, nilai sisa mesin sebesar $5.000. Biaya operasional yang dikeluarkan tiap tahun adalah sebesar $2.000 per tahun. Penerimaan dan penjualan per tahun dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar $8.000 per tahun. Lalu ada juga proyek B, investasi awal untuk membeli mesin tersebut seharga $10.000. Umur ekonomis mesin sekitar 5 tahun. Nilai sisa pada tahun kelima adalah $1.000.
biaya operasi per tahunnya $5.000, penerimaan penjualan per tahunnya $10.000. Tingkat suku bunga yang berlaku yaitu 10%. Lalu lakukanlah analisis net present value untuk memilih alternatif investasi yang terbaik. Nah, untuk menjawabnya, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama akan diselesaikan mengenai investasi A, di mana di sini sudah terdapat tabel mengenai penerimaan, pengeluaran, net cash flow. Untuk penjualannya dari periode 1 sampai dengan 5 ya, pada tahun 1 sampai dengan tahun ke-5 yaitu konstan, yaitu sebesar $8.000. Untuk nilai sisa mesin pada tahun ke-5 yaitu sebesar $5.000. Dan untuk penerimaannya ini cash inflows yang dinotasikan dengan A, pada tahun pertama bernilai $8.000, tahun kedua $8.000, tahun ketiga $8.000, tahun keempat $8.000, dan tahun kelima $13.000. Untuk investasi awalnya yaitu $20.000. Biaya operasional pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima yaitu tetap sebesar $2.000. Lalu untuk cash outflows yaitu pengeluarannya pada tahun pertama ini I0 merupakan $20.000. Lalu selanjutnya untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar $2.000. Nah, untuk net cash flows-nya ini merupakan selisih dari cash inflows dikurang dengan cash outflows. Untuk I0-nya merupakan negatif $20.000. Lalu untuk tahun pertama sampai tahun keempat bernilai $6.000 dan tahun kelima bernilai $11.000. Nah, untuk NPV untuk proyek A-nya sendiri bisa dihitung dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan menghasilkan nilai net present value untuk investasi A sebesar $5.849,3. Ini merupakan cara kedua dari menghitung net present value investasi ke A. Mau menggunakan rumus manapun sebenarnya hasilnya akan tetap sama sebesar $5.849,3. Lalu selanjutnya kita hitung net present value untuk investasi B, di mana nilai penjualannya itu dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu $10.000, nilai sisa mesin pada tahun kelima yaitu $1.000, lalu cash inflows bernilai $10.000 pada tahun pertama, $10.000 pada tahun kedua sampai dengan tahun keempat, dan $11.000 pada tahun kelima. Investasi awalnya sebesar $10.000, lalu biaya operasionalnya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar $5.000, lalu cash outflows-nya untuk I0-nya $10.000, lalu untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelimanya sebesar $5.000. Nah, untuk net cash flows-nya itu sendiri I0-nya sama dengan negatif $10.000, I1 yang tahun pertama sampai tahun keempatnya sebesar $5.000 dan tahun kelimanya sebesar $6.000. Untuk net present value pada investasi B ini rumusnya sama seperti net present value pada investasi A, menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya dan menghasilkan nilai $9.574,9. Nah, apabila yang menonton di sini penasaran dari mana nilai 3,1699 ini, merupakan nilai dari 1 dikurang 1 per 1 plus I pangkat N lalu dibagi dengan I, di mana I-nya sendiri merupakan tingkat bunga yang berlaku dan N merupakan periode yang berlaku saat itu. Dan nilai 0,6209 diperoleh dari 1 dibagi dengan 1 plus I dipangkatkan dengan N. Setelah dihitung net present value kedua investasi, maka dapat disimpulkan bahwa net present value investasi B lebih besar dari net present value investasi ke A, sehingga perusahaan bisa memilih proyek B yang akan digunakan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai net present value. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.